Shalom sahabat lo, kita kembali lagi dalam program kita Pesan Gembala, dan kita masuk pada pelajaran kedua tentang darah. Di sore hari ini menjelang malam bersama-sama dengan keluarga, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, dan kita mengasihi tanda darah adalah tanda penjagaan perlindungan Tuhan bagi kita. Kita masuk pada bagian yang kedua, harga penebusan. Jadi pada malam waktu bangsa Israel siap-siap untuk keluar dari tanah Mesir, dan mereka melihat tulah yang ke-10 terjadi. Ayat yang ke-12 dikatakan, lihatlah atau engkau melihat ada sesuatu yang besar terjadi waktu engkau menaruh tanda darah kepada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumahmu sebagai tanda perlindungan, sebagai tanda penjagaan Tuhan bagi hidupmu. Maka engkau akan melihat kasih dan setia Tuhan itu berlaku dalam kehidupan rumah tanggamu. Kita perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat ke-13 sampai 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada lagi tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya Tuhan, dan turun-temurun kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Hari ini kita bahas tentang harga penebusan. Pada malam hari itu Tuhan berjanji, atau Allah berjanji kepada umat pilihannya bangsa Israel, bahwa tidak ada pemusnahan di antara mereka asal mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Apa sih perlindungan Tuhan? Tanda penebusan, tanda darah itu sendiri. Oleh sebab itu ini merupakan lambang sebagai tanda penebusan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kalau ada tanda itu di dalam hidupmu, kalau ada tanda itu dalam rumah tanggamu, kalau ada tanda itu dalam keadaan di mana engkau berada, maka engkau pasti ada dalam perlindungan, engkau pasti ada dalam penjagaan, engkau pasti ada di dalam kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu jangan engkau keluar dari tanda rahmat Tuhan, tanda kebaikan Tuhan. Pada malam hari itu kita melihat bahwa ada kejadian besar terjadi di tanah Mesir, tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, mereka ada dalam perlindungan tanda. Oleh sebab itu kematian Tuhan bagi kita adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Kematian Tuhan bagi kita adalah tanda bahwa Dia membayar kita dengan darahnya yang sangat mahal, adalah darah penebusan itu sendiri, darah anak domba yang tidak pernah bercacat celah itu sendiri. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-18 dia katakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan hasil atau dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Oleh sebab itu kita mengerti bahwa cara hidup kita yang sia-sia yang kita wariskan dari garis keturunan. Oleh sebab itu orang di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau kita mengerti yang baru sudah datang dalam kehidupan kita, mengapa kita masih hidup dengan cara yang lama? Mengapa kita masih hidup dengan pikiran yang lama? Mengapa kita harus berlakukan hal yang lama? Bukankah itu diwariskan oleh nenek moyangmu yang membuat engkau tidak mempunyai karya keselamatan dalam kehidupanmu? Oleh sebab itu tanda yang Tuhan berikan bagi kita, kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu cukup bagi kita. Tanda perlindungan bagi bangsa Israel adalah waktu mereka melihat, waktu mereka mengambil domba yang dikorbankan bagi keselamatan setiap rumah-rumah tangga malam hari itu. Dan kita percaya Yesus adalah korban tertinggi dari kehidupan kita, korban yang terbesar dari kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan. Oleh sebab itu hargailah setiap pengorbanan, hargailah darah yang tertumpah, hargailah darah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Pada malam waktu Yesus ditangkap, dia dibawa ke rumah Pilatus dan dia diadili semalam-malaman. Yesus tidak pernah bantah. Kemudian dia dicambuk, darahnya tercurah. Dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak pernah protes kepada orang yang cambuk itu, karena dia tahu inilah janji Bapa bagi dia. Sampai waktu dia
naik di atas kayu salib, dia katakan kepada orang-orang yang datang kepada dia, ibu-ibu yang datang, dia bilang, ibu engkau lihat atau lihatlah orang yang ada di sekitar kita, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Yesus melakukan itu sendiri karena dia mengasihi saudara dan saya. Kalau Yesus buat itu, bagaimana kita tidak mau hidup dalam kasih Tuhan? Mengapa kita tidak mau ada di dalam kasih Tuhan? Mengapa kita lari dari kehendak Tuhan? Mari bersama dengan keluarga kita semakin dekat, kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Mari ada dalam tanda perlindungan Tuhan, mari ada dalam tanda penjagaan Tuhan, tanda darah yang Tuhan berikan dalam keluarga kita, menghadapi masa yang susah, menghadapi berita-berita yang tidak mengenakan, menghadapi segala situasi yang tidak ada jaminannya bagi kita sama sekali, sampai orang takut, mau salaman juga orang takut, mau keluar orang takut, mau melakukan apapun takut, karena waktu mereka keluar dari perlindungan Tuhan, maka banyak hal yang mereka alami, banyak kekecewaan, banyak kematian yang mereka lihat, banyak hal-hal yang membuat mereka dalam keadaan depres yang luar biasa. Hari ini tanda darah menjaga engkau, tanda darah melindungi engkau beserta keluarga. Mari pegang janji Tuhan, jalan dalam janji Tuhan, dan engkau hidup dalam janji Tuhan. Engkau akan melihat karya-karya Tuhan yang besar. Yang pertama kita melihat waktu kita ada dalam tanda perlindungan Tuhan, tanda darah itu, maka ada satu. Yang pertama kita pelajari jaminan Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, kalau kita ada dalam tanda perlindungan itu, harga keselamatan itu, harga penebusan itu, maka yang kedua kita lihat ada damai sejahtera yang kita alami dalam keluarga. Kita menikmati hari-hari dengan Tuhan, kita menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, waktu kita ada di dalam tanda perlindungan Tuhan, kita ada bersama-sama dengan keluarga untuk ada bersama-sama dengan Tuhan sebagai penjaga kita, maka kita lihat keamanan menjadi bagian kita. Jangan pernah takut, jangan pernah tidak percaya untuk setiap janji firman Tuhan, iya dan amin. Karena janji firman Tuhan itu tidak dapat dirubah oleh apapun juga. Satu titik boleh tidak ada, tapi janji firman Tuhan itu tidak pernah ada. Seperti matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di ufuk sebelah barat, demikianlah janji firman Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah berubah. Pegang janji Tuhan, hidup dalam kemenangan, raih apa yang Tuhan berikan bagi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.